Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Israel dikenal dalam ajaran Islam sebagai malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai malaikat pencabut nyawa bagi setiap makhluk yang hidup, baik dari golongan manusia maupun jin. Allah memberikan kemampuan yang amat luar biasa kepada Israel, sehingga barat dan timur dapat dijangkau olehnya dengan sangat mudah. Bagaikan seseorang yang sedang duduk di meja makan dengan berbagai macam makanan untuk siap dimakan. Malaikat Israel adalah malaikat yang sering turun ke bumi untuk menemui para nabi serta pada saat mencabut nyawa manusia. Meski Israel adalah malaikat maut, namun dirinya juga tidak serta-merta terbebas dari maut. Karena Allah sudah berjanji dalam firman-Nya, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Quran Surat Ali Imran ayat 185. Malaikat Israel juga makhluk Allah yang juga pasti akan merasakan mati, sekalipun ia adalah malaikat pencabut nyawa. Dan beginilah kisah pada saat malaikat Israel menemui ajalnya. Kelak tatkala telah tiba masanya, malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya, dan semua yang hidup akan mati. Pada tiupan pertama bertujuan untuk membuat takut seluruh jiwa yang hidup. Tiupan kedua untuk mematikan seluruh makhluk hidup yang ada di muka bumi. Dan tiupan yang ketiga bertujuan untuk membangkitkan seluruh makhluk yang telah mati. Tatkala malaikat Israfil meniup sangkakalanya tersebut, semua makhluk telah mati tak tersisa kecuali malaikat Jibril, malaikat Israel, malaikat Israfil, dan Hamalatul Arsy. Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan kepada Israel untuk mencabut roh-roh para malaikat yang tersisa tersebut. Ia pun memenuhi perintahnya dan mencabut roh semua malaikat yang tersisa. Maka tinggallah malaikat Israel bersama Allah saja saat itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Israel, "Hai malakul maut, tidakkah kamu mendengar firman-Ku? Kullu nafsin za'iqatul maut. Tidakkah engkau tahu setiap yang bernyawa itu akan merasakan mati?" Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman lagi, "Aku jadikan engkau untuk tugas itu, dan engkau juga harus mati." Dalam riwayat lain menegaskan bahwa tatkala Allah memerintahkan Israel untuk mencabut rohnya sendiri, maka pergilah malaikat maut itu ke suatu tempat yang terletak di antara syurga dan neraka. Maka di sanalah Israel mencabut rohnya. Dan ketika rohnya dicabut, malaikat Israel menjerit sangat keras. Sehingga andai kata masih ada makhluk yang masih hidup tatkala itu, mereka akan binasa dan hancur lebur mendengar jeritan sang malaikat maut yang begitu dahsyat dan keras itu. Malaikat Israel berkata, "Kalaulah aku tahu bagaimana sakitnya roh dicabut, maka aku sudah barang tentu akan mencabut roh orang-orang mukmin dengan cara yang paling lembut sekali." Selepas malaikat Israel tercabut rohnya, tinggallah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Hidup, Maha Berdiri, lagi Maha Berkuasa. Allah kemudian menghidupkan kembali malaikat Israfil dan Hamalatul Arsy. Allah memerintahkan malaikat Israfil untuk meletakkan trompet sangkakala di mulutnya, seraya menunggu perintah dari yang Maha Berkuasa selanjutnya. Malaikat ketiga yang dihidupkan yakni malaikat Jibril. Kemudian dihidupkan kembali pula malaikat Mikail. Selepas kedua malaikat tersebut hidup kembali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan mereka untuk pergi ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, membawa pelbagai perhiasan yang berasal dari syurga dengan mengendarai buruk,
sejenis hewan tunggangan Rasulullah pada saat melakukan perjalanan Isra Mi'raj. Allah menghidupkan kinasih-Nya. Muhammad SAW diikuti oleh kebangkitan seluruh makhluknya. Seluruh manusia keluar dari dalam perut bumi dalam kondisi telanjang bulat. Mereka berjalan berduyung-duyung berkumpul ke arah Tuhan mereka. Kemudian para manusia berhenti pada suatu tempat selama 70 tahun lamanya. Dan Allah membiarkan mereka hanya isak tangis, banjir air mata, hingga sampai mulut manusia itu sendiri. Riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian Allah berkuasa pada hari itu. Hal ini bukan lain supaya manusia mafhum dan menyadari akan tujuan dirinya hidup di dunia ini, yakni hanya untuk melalui rentetan cobaannya, baik yang berupa kedudukan maupun nikmat. Dan tatkala telah tiba masanya, semua perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan oleh manusia setelah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Wallahu a'lam. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi. Jangan lupa klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info menarik Islam lainnya.